Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel Kia Happy. Nah, kali ini kita akan membahas IKM, yaitu modul asesmen SMP, SMA, atau SMK. Nah, pertama-tama kita klik asesmen SMP, SMA, SMK. Nah, di sini ada 3 modul ya. Nah, kita bahas modul pertama terlebih dahulu, yaitu modul memahami asesmen. Kita klik. Nah, di sini ada belajar materi. Nah, di sini ada 3 materi yang tersedia. Lalu kita pilih. Nah, yang pertama yaitu prinsip dan fungsi asesmen. Nah, di sini ada video dan dokumennya supaya bisa mengerjakan prosesnya, maka kita harus menonton videonya terlebih dahulu ya. Kita klik. Lalu kita tonton. Nah, setelah kita tonton, kita harus memahami isi dari apa yang kita tonton ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru tidak punya waktu, maka setidaknya untuk menontonnya pada saat waktu yang senggang. Nah, karena kita ini ingin langsung ke post testnya, maka kita cari tahu dulu apa soal-soal post testnya. Nah, kita tutup dulu ini videonya. Nah, kalau kita sudah menonton akan keluar checklist hijau. Kemudian contoh pertanyaan refleksi terkait asesmen. Nah, kita baca di sini. Setelah kita baca, kita tutup lagi. Lalu kita tonton yang assessment as for and of learning. Kita klik. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya akan percepat ya, supaya Bapak dan Ibu paham dan bisa langsung kita mengerjakan post testnya. Kita tutup. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan pemahaman. Soal yang pertama yaitu asesmen yang lebih melibatkan murid untuk menilai diri dan temannya adalah salah satu karakteristik dari A. Asesmen sebagai proses pembelajaran as learning. B. Asesmen untuk proses pembelajaran for learning. C. Pada akhir proses pembelajaran of learning. Nah, salah satu karakteristik. Nah, berarti jawabannya yang A. Lalu klik jawab. Nah, kalau udah ada centang hijau berarti jawaban kita benar. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua yaitu dalam pembelajaran dengan paradigma baru, asesmen ditempatkan sebagai berikut. Kecuali. Nah, di sini kita cari kecualinya. A. Proses pengumpulan informasi kebutuhan belajar. B. Proses pengolahan informasi pencapaian hasil belajar. C. Alat untuk menghasilkan nilai. D. Alat untuk memantau perkembangan belajar murid. Nah, di sini mana nih? Yang bukan berarti ya. Jadi yang bukan adalah C. Alat untuk menghasilkan nilai. Berarti asesmen itu jangan ditempatkan sebagai alat untuk menghasilkan nilai ya, Bapak Ibu guru. Dalam IKM ini kita lanjut. Jawab. Nah, hasilnya betul. Kita lanjut. Kembali ke materi.
Nah, sekarang cerita reflektif. Apa yang terlintas di pikiran ibu dan bapak saat mendengar kata assessment? Nah, di sini tergantung statement bapak ibu ya. Bisa bapak ibu bisa menuliskan apa saja. Kalau menurut saya, assessment adalah penilaian. Nah, kita lanjut, simpan. Nah, ini sudah centang hijau semua. Sekarang kita ke metode dan format assessment. Nah, di sini ada 2 video dan latihan pemahaman. Nah, kita tonton dulu yang pertama, yaitu metode assessment. Supaya hijau, mau nggak mau kita harus menonton dulu teman-teman. Nah, sekarang saya percepat ya, saya tutup. Kemudian format assessment. Kita tonton dulu supaya dapat centang hijau. Nah, kita tutup. Kemudian latihan pemahaman. Soal yang pertama. Project adalah salah satu bentuk asesmen dengan teknik A. Observasi, B. Tes tulis, C. Performa, D. Tes lisan. Nah, project adalah salah satu bentuk asesmen dengan teknik performa. Coba kita lihat jawaban saya benar apa salah. Ya, ternyata benar. Lanjut ke soal berikutnya. Soal latihan pemahaman yang kedua, yaitu berikut yang bukan termasuk dalam format asesmen alternatif adalah, berarti ini yang bukan ya. A. Project, B. Soal pilihan ganda, C. Portofolio, atau D. Soal pertanyaan terbuka. Nah, dari keempat jawaban itu yang bukan adalah yang B. Soal pilihan ganda. Coba kita cek betul atau salah. Ya, ternyata betul. Kita lanjut. Kita kembali ke materi. Nah, kita tulis dulu cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu harus menuliskan cerita reflektif supaya bisa lanjut ke materi selanjutnya. Setelah menyimak video tadi, manakah teknik asesmen yang Ibu dan Bapak paling ingin coba untuk diterapkan di kelas? Mengapa? Nah, di sini yang ingin saya coba yaitu teknik assessment project. Kita simpan. Nah, sekarang sudah centang hijau. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kurikulum dan asesmen. Nah, di sini ada satu video dan satu latihan pemahaman. Pertama kita tonton dulu videonya. Ya, kemudian kita percepat ya. Lalu latihan pemahaman. Salah satu cara melibatkan murid secara aktif dalam asesmen adalah dengan mengajak murid untuk A. Melakukan penilaian diri, B. Melakukan penilaian antar teman, C. Membuat checklist rencana dan capaian, D. Semua benar. Nah, di sini salah satu cara melibatkan murid secara aktif. Yang A, B, C, berarti yang D. Semua benar. Coba kita cek. Oke, benar. Lanjut. Nah, sekarang kita tulis refleksinya. Apa pandangan baru yang Ibu dan Bapak guru dapatkan setelah menyimak video ini?
Nah, kita jadi mengerti teknik asesmen. Nah, simpan. Ya, sekarang kita kembali. Nah, setelah semua materinya sudah kita pelajari dan kita isi latihan pemahamannya, kemudian kita kerjakan post-testnya. Mulai kerjakan post-test. Soal yang pertama, asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. B. Melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran murid. C. Mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. D. Melakukan pengecekan minat. Nah, kira-kira yang mana ya teman-teman? Kira-kira yang coba. Nah, karena ini post test, jadi kita tidak tahu mana salahnya atau mana betulnya, ya. Kita baru boleh tahu kalau sudah hasil akhir. Kalau hasil akhirnya ada gambar jempol, berarti jawaban kita benar. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, di sini kita baca soalnya. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah, coba yang A1 dan 4. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu, untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. Masih kurang tepat ya. Yang B, 2 dan 3. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Nah, ini benar. Jadi kalau sudah kita dapatkan jawaban yang benar, kita tidak usah membaca opsi jawaban yang lain. Selanjutnya, nomor 3. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? Nah, sekarang kita pakai metode baca cepat ya, scanning. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. B. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan. C. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait materi IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. D. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Nah, manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? Soal 3 dari ini yang D ya. Coba kita pilih yang D. Selanjutnya, asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Salah. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen. Nah, kita cari di sini. 1-5 fungsi asesmen. Coba kita lihat di sini 1, 2, 5. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran, dapat digunakan untuk meletakkan perkembangan proses belajar murid,
1, 2, kemudian 5 dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Nah nih nomor 5 ini kurang tepat ya. Nomor 1, 2 udah tepat, nomor 5 kurang tepat, berarti bukan A. B 1, 3, 4 ya, yang beda 3, 4. Coba nomor 3, dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. Bukan, berarti nomor B bukan opsi jawaban. Kemudian coba yang C 1, 2, 4. Berarti kita baca nomor 4. Dapat digunakan untuk bahan mengevaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini dia. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, nomor 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip A. Menyeluruh, B. Kesesuaian fungsi umpan balik, C. Adil, D. Sederhana informatif. Nah, berarti yang tidak sesuai yaitu tidak sesuai dengan prinsip apa? Ini sih A ya, menyeluruh. Selanjutnya. Nomor 7. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah, kita baca sekilas di situ A, B, C, D. Nah, ketemu jawabannya yaitu yang D. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah. Nah, kita cari sini pernyataan yang benar. Kita scanning, baca cepat. Nomor 8. Ya. Kita coba jawab C. Selanjutnya. Nomor 9. Pak Denci adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Denci menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah, nah kita disuruh mengurutkan ini Bapak Ibu ya. Semua diawali nomor 1 dan 2 ya. Sekarang kita nomor urut yang 3. Di situ ada nomor 5 dan nomor 3. Coba apakah sesuai? Nomor 5 menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. Nomor 3 melakukan asesmen. Berarti lebih dominan ke nomor 3. Nah, nomor 3 ada B dan C. Sekarang nomor 5 dulu atau nomor 7 dulu. Nah, A dan D tereliminasi. Coba kita baca. Nomor 5, menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen, menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Nah, berarti nomor 5 dulu. Berarti jawabannya B. Selanjutnya. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen diagnostik, asesmen diri. Yaitu asesmen diagnostik. Selanjutnya, nomor 11. Bu Aida akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen.
Untuk tes tersebut sebaiknya Bu Aida menggunakan instrumen asesmen: A. Catatan anekdotal, B. Rubrik, C. Tabel checklist, D. Lembar pengamatan. Berarti kalau untuk menulis cerpen yaitu tabel checklist. Selanjutnya, Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut: menyajikan hasil percobaan, pemanfaatan gaya dan gerak, serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah, nah kita baca scanning, baca cepat. Ya, dari keempat opsi ini kira-kira yang C. Nah, sekarang sudah semua sampai nomor 12. Kita cek ulang jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulkan, mudah-mudahan dapat jempol. Ya, alhamdulillah.